Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Apa kabar semuanya? Bunda harap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan Zoom meeting sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat komutatif atau sifat pertukaran. Pada kali ini Bunda akan menjelaskan kembali tentang sifat komutatif agar anak-anak mudah memahaminya. Baiklah, Bunda ingatkan bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Jadi tidak berlaku bagi pembagian dan pengurangan. Baiklah, yang pertama Bunda akan menjelaskan komutatif pada perkalian. Ingat anak-anak, untuk menentukan bilangan bulat, baik positif maupun negatif pada perkalian, itu kuncinya ada di sini. Paham ya? Sekarang Bunda akan menjelaskan nomor 1. Baiklah, ingat anak-anak, komutatif itu tadi adalah pertukaran. Jadi posisinya ditukar 25 dikali 5. Jadi yang seharusnya 5 yang di awal kita ubah menjadi 5 yang di akhir. Paham ya? Sekarang kita tentukan 25 ini bilangan positif atau negatif? Bilangan positif. Kita tandain ya, positif, sedangkan 5 ini adalah bilangan positif juga. Positif dengan positif hasilnya positif. Kita tulis positif. Sekarang tinggal kita kalikan 25 dikali 5. 5 kali 5 berapa anak-anak? 5 kali 5 adalah 25. 2 kali 5 10. 10 ditambah 2 adalah 12. Jadi hasil kali dari 25 kali 5 adalah 125. 125. Karena ini tanda positif, boleh juga kita langsung tulis tanpa ada tanda positifnya ya, langsung 125. Ingat ya anak-anak ya, bahwa komutatif itu hanya pertukarannya saja. Sekarang yang contoh soal nomor 2 kita kerjain ya. Kalau dianya negatif 20 kali 7, jadi kita tulis terlebih dahulu 7. Baru dikali negatif 20. Ingat, hanya berpindah posisi saja. Sekarang kita kalikan. Kita tentukan terlebih dahulu. 7 ini bilangan positif atau negatif? Positif. Sedangkan negatif 20 adalah bilangan negatif. Positif dengan negatif, hasilnya kita lihat positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Sekarang tinggal kita kalikan 7 dikali 20. 20 dikali 7 biar lebih mudah ya. 0 dikali 7 hasilnya 0. 2 kali 7 hasilnya 14. Jadi hasil dari 20 kali 7 adalah 140. Anak-anak, 7 kali negatif 20 adalah negatif 140. Paham ya? Sampai di sini Bunda akan menjelaskan contoh ketiga, yaitu kita pindahkan terlebih dahulu karena perintahnya adalah komutatif, yaitu pertukaran. Negatif 15 dikali negatif 2. Kita tulis terlebih dahulu negatif 2 dikali negatif 15. Sekarang kita tentukan negatif ini adalah bilangan negatif. Negatif 15 adalah bilangan negatif. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sekarang kita kalikan 15 dikali 2. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. 2 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah positif 30 atau 30. Ini adalah contoh dari komutatif pada perkalian. Bunda harap anak-anak memahaminya ya. Assalamualaikum. Lanjut ya. Sekarang
kita akan belajar tentang komutatif pada penjumlahan. Komutatif pada penjumlahan. Penjumlahan itu berarti tanda tambah. Ingat anak-anak, untuk komutatif pada penjumlahan atau untuk penjumlahan pada bilangan bulat, ingat kuncinya ini. Jika hutang lebih besar daripada simpanan, maka hasilnya negatif. Jika hutang lebih kecil daripada simpanan, hasilnya maka positif. Jika hutang sama dengan hutang, hasilnya negatif. Jika simpanan sama dengan simpanan, hasilnya positif. Sekarang Bunda akan menjelaskan. Sekarang contoh soal yang pertama, yaitu komutatif pada penjumlahan 10 tambah 15. Ingat, berhubung ini komutatif, maka kita tukar terlebih dahulu posisinya. Jadi 15 ditambah 10. Kalau soal yang seperti ini kita lihat. Ingat ya anak-anak, tanda positif itu simpanan. Tanda negatif adalah hutang. Paham ya? Ingat, 15 dengan 10 ini adalah positif semua. Positif berarti simpanan. Kita cari simpanan. Simpanan dengan simpanan hasilnya adalah positif. Jadi tinggal kita tambah saja. 15 ditambah 10 adalah 15 ditambah 10 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah positif 25 atau 25. Boleh jawab langsung 25. Sekarang Bunda akan menjelaskan contoh soal yang nomor 2. 12 ditambah negatif 5. Kita pindahkan terlebih dahulu. Negatif 5 ditambah 12. Kita tentukan negatif 5 adalah tanda negatif. Negatif itu adalah hutang. Kita cari terlebih dahulu hutang. Hutang ada 3 ya. Hutang ditambah dengan simpanan. Ini 12 ini positif ya. Hutang sama simpanan. Hutang sama simpanan. Ada 2 kandidat. Kita lihat hutangnya lebih besar atau lebih kecil daripada simpanan. Hutangnya lebih kecil. Ingat ya, hutangnya lebih kecil. Angka 5 ya. Hutang lebih kecil. Lebih kecil itu tandanya seperti ini. Hutangnya lebih kecil daripada simpanan. Jadi tandanya adalah positif. Ingat, jadi tandanya adalah positif. Sekarang kita hitung. Kita lihat, kalau seperti ini tinggal kita balik saja. 12 dikurang 5. Ingat, 12 dikurang 5. Dia punya hutang sebanyak 5, kemudian dia punya simpanan uang sebanyak 12. Dia mau bayar hutangnya sebanyak 5. Maka 12 dikurang 5 hasilnya adalah, ayo berapa? 12 kurang 5 hasilnya adalah 7. Jadi hasil dari negatif 5 ditambah 12 adalah positif 7 atau 7. Oke ya, paham ya? Ini kuncinya sebenarnya semuanya itu kurang. Tapi di sini ini kita tentukan terlebih dahulu dianya positif atau negatif. Oke? Sekarang negatif 20 ditambah dengan negatif 7. Negatif 20 ditambah dengan negatif 7. Kita pindahkan terlebih dahulu posisinya. Udah ya kita ubah. Sudah kita ubah. Kemudian kita tentukan negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. Negatif itu adalah hutang. Kemudian negatif 20 adalah hutang. Hutang sama dengan hutang hasilnya adalah negatif. Ingat ya, negatif. Baiklah. Kalau seperti ini ada negatif dengan negatif, sama seperti nomor 1 tadi. Harus ditambah. Beda dengan yang nomor 2 ya. Nomor 2 kalau kita lihat di awal, jika hanya ada negatif 1 bertemu dengan positif, maka
hasilnya harus dikurang. Oke? Harus dikurang. Ada positif dengan negatif, negatifnya 1 itu harus dikurang. Sekarang berhubung ini langsung karena ada negatif dengan negatif, 2 negatifnya, maka langsung ditambah. 20 ditambah 7. 20 tambah 7 berapa anak-anak? 27. Jadi hasilnya adalah negatif 27 atau negatif 27. Sorry. Oke, ingat ya anak-anak ya. Jika ada negatif bertemu dengan negatif, dia hasilnya tetap negatif. Kalau dia pada penjumlahan. Oke, dia awalnya punya hutang 7. Kemudian ditambah lagi dengan hutang 20. Jadi hutangnya sekarang adalah 27. Lanjut soal yang nomor 4. Negatif 19 ditambah 7. Kita lihat sekarang. Negatif 19 ditambah 7. Negatif 19 itu adalah hutangnya sebanyak 19. Hutang sebanyak 19 dan mempunyai tabungan sebanyak simpanan sebanyak 7. Mana yang lebih besar? Hutang atau tabungan atau simpanannya? Yang lebih besar adalah hutang. Jadi kita pakai hutang lebih besar daripada simpanan. Jadi hasilnya adalah negatif. Oh iya, sorry nak. Kita harus pindahkan terlebih dahulu ya. Bunda udah terlalu semangat ini. Oke. Kita tambahkan dulu 7 ditambah negatif 19. Ingat ya anak-anak ya. Hutangnya lebih besar daripada simpanannya. Jadi hasilnya adalah negatif. Berhubung ini, ingat ya, berhubung ini tanda negatifnya hanya 1, jadi kita harus melakukan pengurangan. Karena positif bertemu dengan negatif harus dikurang. Sekarang 19 dikurang dengan 7, hasilnya adalah 9 kurang 7, 2. Satunya turun. Jadi hutangnya sisa 12. Oke, Bunda hapus terlebih dahulu. Sisanya adalah negatif 12. Ingat kuncinya anak-anak harus diingat, diperhatikan. Jika negatifnya hanya 1, pada penjumlahan negatifnya hanya 1, berarti melakukan pengurangan. Bunda tulis terlebih dahulu. Jika negatif hanya 1, maka dilakukan pengurangan. Oke. Tapi jika dianya positif dengan positif dan negatif dengan negatif, maka hasilnya harus dijumlahkan. Oke anak-anak ya, paham ya anak-anak ya? Bunda harap anak-anak paham. Boleh boleh penjelasan Bunda ini dicatat agar anak-anak paham. Untuk mencatatnya bisa di-post ya. Oke. Sekian penjelasan dari Bunda. Adapun soal yang harus anak-anak kerjakan yaitu dari 1 sampai 4. Jalannya sama seperti yang Bunda jelaskan tadi. Oke anak-anak ya. Bunda tunggu pengumpulannya paling lambat sampai batas waktu jam 9 malam. Dikerjakan di buku latihan matematika. Baiklah, sekian penjelasan dari Bunda. Jika ada salah kata Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol.